Teks-teks India kuno menyebutkan kereta-kereta kuda yang dihias dengan indah atau istana bernama Wilmana yang dapat lepas landas dan dalam hitungan detik terbang jauh hingga keluar angkasa. Beberapa orang percaya bahwa Wilmana hanya ada dalam mitologi India, tapi ada juga kemungkinan bahwa ini didasarkan pada teknologi sungguhan yang telah hilang selama berabad-abad. Menurut Weda, kitab keagamaan India kuno, ada Wilmana, gajah dengan beberapa mesin dan banyak jenis lainnya yang memakai nama hewan dan burung. Ada yang untuk perjalanan lokal, mengunjungi negara lain, dan juga untuk bepergian ke bulan dan berbagai planet. Wilmana bisa memiliki kecepatan yang luar biasa. Salah satu Wilmana memiliki kekuatan tembus pandang. Wilmana lain berbentuk seperti bola dan dibuat di atas angin yang dihasilkan oleh Merkurius. Wilmana ini dikatakan dapat menghasilkan sinar yang sangat terang seperti matahari dan mengeluarkan suara seperti guntur badai. Semua Wilmana tidak bisa dihancurkan dan sempurna untuk menyerang musuh. Untuk mengoperasikan Wilmana, kamu harus tahu banyak hal, hampir sama seperti pilot pesawat masa kini. Totalnya ada 32 rahasia. Informasi ini meliputi struktur pesawat dan rahasia lepas landas dan bermanuver tanpa menabrak. Pilot juga harus tahu cara agar terlihat dan tak terlihat, cara sembunyi, cara bergerak cepat, cara mengatur kontraksi dan ekspansi, dan banyak trik lainnya. Untuk menyembunyikan kendaraan dari musuh, pilot diinstruksikan untuk pindah ke lapisan atmosfer ke-8 di atas bumi dan menggunakan kekuatan sinar gelap matahari. Instruksi ini mungkin terdengar aneh, tapi ada instruksi lain yang lebih realistis, yang masih masuk akal dalam dunia penerbangan modern. Ada beberapa bagian dari teks kuno tentang Wilmana yang berfokus pada rincian, seperti jalur penerbangan, latihan pilot, navigasi, bahkan pakaian yang cocok untuk pilot, dan makanan yang direkomendasikan untuk penerbangan panjang. Ada juga banyak rincian teknis tentang penggunaan logam yang menyerap panas, logam yang digunakan, dan titik leleh. Para pendukung teori bahwa Wilmana lebih dari sekedar mitos, yakin bahwa orang India kuno tidak mungkin membahas semua detail ini hanya untuk mengarang cerita yang indah. Jadi, istana terbang mungkin benar ada, dan jauh lebih maju dari zamannya, seperti banyak penemuan besar India lainnya. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, seorang dokter India bernama Sushruta menulis panduan awal untuk pengobatan dan pembedahan. Orang-orang bahkan menyebutnya bapak pembedahan atas karyanya. Sushruta memberi rincian tentang ratusan tanaman obat dan menjelaskan prosedur bedah yang rumit. Ia memberi instruksi tentang rekonstruksi hidung dan transplantasi kulit dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Metode awal operasi hidung dengan pengambilan sepotong kulit dari dahi untuk merekonstruksi hidung masih digunakan sampai sekarang. Namun pada saat itu, tujuannya sedikit berbeda dari sekadar mengejutkan para pengikut di media sosial. Operasi hidung ini membantu orang-orang yang kehilangan hidungnya sebagai hukuman atas kejahatan atau dalam perkelahian. Kamu harus berterima kasih kepada seorang ahli matematika India kuno atas penemuan angka 0. Ini mungkin tidak terlihat penting, tapi tanpanya kita tidak akan memiliki sistem biner dan komputer. Orang-orang sebelum abad ke-5 Masehi hanya membuat semacam tanda untuk menunjukkan tidak ada. Penemuan ini membuat penjumlahan, pengurangan, dan operasi matematika lainnya menjadi jauh lebih mudah. Kamu bisa melihat 0 tertua terukir di dinding kuil di Gwalior, India. Peradaban lembah Indus menggunakan penggaris. Pada 1500 tahun sebelum Masehi dan sebelumnya, terbuat dari gading. Penggaris ini ditemukan selama penggalian di wilayah yang kini adalah Pakistan dan India Barat Laut. Penggaris digunakan secara luas dalam arsitektur dengan akurasi yang luar biasa. Terdapat satuan yang sedikit melebihi 2,5 cm yang ditandai dengan pembagian yang tepat hingga 1/5000 dari 2,5 cm. Penemuan berikutnya lebih bisa dikatakan konsep daripada barang fisik. Standarisasi adalah tentang menerapkan aturan berdasarkan sekelompok orang, benda, atau kepentingan. Salah satu aplikasinya yang sudah biasa kita gunakan adalah timbangan standar. Baik menggunakan pon atau kilogram, kamu perlu pengukuran universal untuk berat, bukan? Untuk ini, kita harus berterima kasih kepada para pedagang dan peradaban lembah Indus yang hidup sekitar 4000 tahun lalu. Mereka mengukur segala sesuatu mulai dari biji-bijian hingga barang-barang mewah menggunakan timbangan terstandarisasi. Dan timbangan mereka menggunakan sistem matematika desimal dan biner.
Mereka tidak memiliki peralatan canggih, tapi bisa sangat presisi dengan menggunakan perhitungan yang rumit dan bahkan pasir untuk konstruksi. Seni standarisasi mereka sampai ke Persia dan Asia Tengah, yang pada dasarnya menjadi standar timbangan global. Jika yoga adalah olahraga pilihanmu, kamu pasti punya alasan pribadi untuk menghargai para genius India kuno. Lebih dari 5.000 tahun lalu, selama pemerintahan peradaban Indus Saraswati di India Utara, yoga pertama kali disebutkan dalam Weda. Yoga disempurnakan dan dibentuk selama berabad-abad hingga berkembang menjadi sebuah ajaran yang sangat besar dengan lebih dari 200 tulisan suci yang didedikasikan untuk mendapatkan pencerahan. Pada awal era saat ini, yoga mendapatkan arah baru berkat seorang penulis Hindu yang menjelaskan sistem yoga dalam teksnya, yaitu Sutra Yoga. Yoga menjadi peremajaan seluruh bagian tubuh, sebuah latihan yang memperpanjang usia dengan pose-pose yang masih kamu lakukan di atas matras hingga kini. Yoga baru mencapai dunia barat pada abad ke-19 dan berkembang pesat dengan cepat. Catur, permainan paling populer sepanjang masa bagi para intelektual, juga merupakan penemuan dari India. Nenek moyangnya disebut Caturangga, dan ini merupakan permainan papan strategis yang mulai populer sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Catur versi awal India ini dimainkan oleh 4 orang, bukan 2, dan memiliki 64 kotak. Setiap pemain memiliki 8 bidak, mulai dari pion hingga raja, peluncur hingga kesatria. Dulu tidak ada dadu standar 6 sisi, mereka melempar dadu lonjong. Para pemain yang berhadapan adalah kawan, membentuk 2 tim berdasarkan arah duduk mereka. Catur yang kita mainkan saat ini pertama kali disebut dalam literatur India kuno dalam sebuah legenda. Konon, istri seorang penjahat bernama Rahwana menciptakan permainan ini untuk menghiburnya. Kata sampo berasal dari bahasa Indi yang berarti menenangkan atau meremas. Zat ini ditemukan di India pada tahun 1762 dan awalnya digunakan untuk memijat kepala, sesuai dengan namanya. Sampo pertama terbuat dari minyak alami dan rempah-rempah. Para pedagang Inggris jatuh cinta dengan ide tersebut dan membawanya kembali ke Inggris. Butuh waktu lama bagi minyak pijat kepala untuk berevolusi menjadi sampo seperti yang kita kenal sekarang, tapi ini tetap merupakan penemuan dari India. Tidak seperti orang Yunani kuno yang memakai kulit binatang, orang-orang India mulai membudidayakan kapas pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Mereka menggunakan benang katun untuk memproduksi kain yang segera menjadi sangat populer di Mediterania dan sekitarnya. Goni dan wool juga berasal dari India. Kashmir, jenis wool terbaik dan paling eksklusif, sebenarnya berasal dari wilayah Kashmir di India. Kancing yang terpasang di kardigan Kashmirmu juga berasal dari India kuno. Sekitar 5.000 tahun lalu, peradaban lembah Indus mulai memotong kerang menjadi bentuk geometris dengan lubang-lubang kecil di dalamnya. Awalnya, ini hanya untuk hiasan, tapi kemudian orang-orang mulai menggunakannya untuk mengikat pakaian. Saat berpikir tentang pionir komunikasi radio, nama Marconi biasanya menjadi perhatian. Dia mendapat hadiah Nobel Fisika pada tahun 1909 untuk karya terobosannya. Tapi ada seorang pahlawan tanpa tanda jasa dalam hal gelombang radio, dan namanya adalah Sir Jagdish Chandra Bose. Dia membocorkan rahasia gelombang komunikasi radio pada tahun 1895. Dia menembakkan gelombang elektromagnetik sejauh hampir 23 meter di balai kota di Kalkuta, dan gelombang itu menembus dinding, membunyikan lonceng, dan bahkan meledakkan mesiu. Marconi meniru cara Bose dengan menggunakan penemuannya Mercury Coherer sebagai cetak biru untuk radio 2 arah miliknya. Bose tidak mematenkan ciptaan geniusnya, jadi dia baru mendapat pengakuan seabad kemudian. Saat itu tahun 1898 dan kamu sedang mengikuti penggalian di Saqqara. Tempat yang tidak jauh dari Kairo ini penuh dengan makam kuno dan piramida. Kamu sedang berada dalam mood Indiana Jones dan berharap menemukan sesuatu yang sangat fenomenal dan menjadi terkenal. Emas, manuskrip, peta harta karun, mumi Firaun yang terkenal. Tunggu, burung kayu. Kamu benar-benar kecewa karena terlihat seperti mainan biasa. Mainan lama tapi tetap saja. Kamu nggak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian seseorang akan menyatakan bahwa burung itu sebenarnya adalah sebuah pesawat monoplane kuno.
Jadi artefak yang dijuluki burung sakara ini terbuat dari pohon sycamore. Burung ini memiliki lebar sayap hanya 18 cm dan beratnya sekitar 40 gram, souvenir asli yang sempurna dari Mesir menurutku. Burung ini berusia lebih dari 2000 tahun dan terlihat sangat polos tanpa ukiran bulu apapun atau ornamen rumit lainnya. Namun ia memiliki paruh dan mata yang membuat temuan ini terlihat seperti elang, lambang dewa Horus. Ekornya agak nggak biasa karena berbentuk kotak, terlihat tegak dan sepertinya bagian yang cekung adalah tempat untuk bagian yang sekarang hilang. Manusia suka memecahkan misteri yang bagus, jadi ada beberapa upaya untuk menjelaskan penggunaan burung itu. Pertama, secara sederhana, itu adalah sebuah benda upacara. Gagasan kedua itu adalah mainan untuk seorang anak dari keluarga kaya, bisa saja itu semacam bumerang yang merupakan konsep yang populer di Mesir kuno. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa burung itu digunakan sebagai penunjuk arah angin, tapi teori ini sudah terbantahkan karena patung ini nggak punya lubang atau tanda apapun kecuali lubang yang dibuat di museum di Kairo untuk menempelkan benda pameran ini pada tongkat. Jadi nggak ada cara untuk menggantungnya di masa lalu. Hampir seabad setelah burung itu ditemukan, ahli sejarah Mesir Dr. Khalil Messiha mengajukan teori baru bahwa burung itu bisa jadi merupakan model monoplane. Dia percaya bahwa burung itu kehilangan sayap horizontal, jika tidak sayapnya pasti sudah diatur pada sudut yang tepat, mirip dengan pesawat modern. Hal ini bisa saja berfungsi untuk menghasilkan daya angkat aerodinamis yang diperlukan untuk penerbangan. Dr. Messiha juga mengklaim bahwa pada saat itu menempatkan model miniatur penemuan teknologi di makam adalah hal yang umum. Jadi apakah orang Mesir kuno benar-benar menciptakan pesawat pada tahun 200 sebelum Masehi? Itu akan membuat Wright bersaudara yang dianggap sebagai penemu penerbangan sangat-sangat marah. Mereka baru melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, yaitu dengan menguji modelnya. Tapi tahukah kamu, Museum Mesir di Kairo tidak mungkin membiarkan salah satu benda pameran kesayangan mereka terbang seperti mainan. Itulah mengapa perancang pesawat layang Martin Gregory membuat model serupa, kali ini dari kayu balsa, dan dia menyimpulkan bahwa meskipun dengan ekor pesawat yang hilang, pesawat itu tidak terlalu bagus untuk terbang. Apakah kasus terpecahkan? Enggak juga. Hal ini tidak terdengar cukup meyakinkan bagi History Channel, jadi mereka mengundang seorang ahli aerodinamika untuk membuat replika burung itu. Dia mengujinya dalam kondisi cuaca yang mirip dengan yang ada di Mesir dan terkesan dengan kemampuan pesawat kecil itu. Jadi jika mereka memang menciptakan prototipe pesawat pada zaman Fir'aun, itu akan menjadi contoh yang baik dari UPART. Itu adalah artefak yang tidak pada tempatnya, sebuah benda yang jauh lebih maju dari zamannya dalam hal teknologi atau sejarah. Dan burung sakara bukanlah satu-satunya contoh konsep revolusioner seperti itu. Pada tahun 1901, sekelompok penyelam mengambil mekanisme Antikythera dari bangkai kapal bawah laut di dekat pulau Antikythera Yunani. Mekanisme ini dijuluki komputer analog pertama di dunia dan saat ini diperkirakan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme perunggu ini dapat memberitahu posisi matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang, serta fase bulan, tanggal gerhana matahari yang akan datang, dan bahkan kecepatan gerak bulan di langit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menggunakannya dan bagaimana atau di mana alat ini dibuat. Tapi jelas bahwa alat ini sangat akurat dan terlalu canggih untuk zamannya. Kloset siram pertama di dunia ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Hanya bercanda, bangsa Minua kuno di Pulau Kreta di Mediterania dan peradaban lembah Indus menemukan penemuan brilian ini pada waktu yang sama, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pipa dan sanitasi dibuat dengan sangat baik, sehingga tidak ada yang berhasil merancang sesuatu yang lebih baik sampai 2000 tahun kemudian. Salah satu kloset Minua kuno ditemukan di Istana Knossos. Kelihatannya kloset ini punya tempat duduk kayu yang diletakkan di atas terowongan yang mengalirkan air dari waduk di atap ke saluran pembuangan bawah tanah. Versi lain mendapatkan air dari kendi dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membeli semua kemewahan ini.
Jadi jika kamu ingin membeli real estate saat itu, kloset siram akan menjadi tanda bahwa kamu berada di lingkungan orang kaya. Pintu otomatis menjadi penemuan yang keren dan tampaknya baru pada tahun 1931, tetapi teknologi di baliknya sebenarnya jauh lebih tua, bayangkan saja dari abad ke-1 Masehi. Matematikawan dan insinyur Heron dari Alexandria menemukan sistem hidrolik untuk membuka dan menutup pintu kuil. Untuk menjalankannya, kamu harus menyalakan api untuk menghasilkan panas. Ada sebuah pot kuningan di bawah api setengah terisi air. Sang penemu menghubungkan pot kuningan tersebut ke wadah yang berfungsi sebagai pemberat. Ketika api menyala, air berpindah ke dalam wadah, wadah turun dan menarik talinya. Ini bukan seperti pintu supermarket yang terbuka di depanmu ya sebelum kamu sempat berpikir. Pintu Heron membutuhkan waktu berjam-jam untuk terbuka dan tidak ada cara untuk menghentikan prosesnya. Itu sebabnya mereka hanya membuka pintu sekali sehari sebelum orang-orang memasuki kuil untuk menambah kesan mistis di kuil selama upacara. Seram! Sepertinya baterai pertama kali ditemukan di Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Jerman menemukan stoples tanah liat berbentuk oval ini pada tahun 1938. Para ilmuwan masih belum yakin apa kegunaannya dan siapa penciptanya. Ada teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menyepuh benda-benda dengan logam mulia. Ketika mereka mengisinya dengan asam lemah seperti cuka, baterai tersebut menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Teori lain mengatakan bahwa baterai itu adalah wadah untuk gulungan kitab suci. Apakah kamu ingin membeli lensa kontak yang dirancang sendiri oleh Leonardo da Vinci? Pada tahun 1508, dia menciptakan lensa kaca dengan corong di satu sisi. Kamu harus memakainya dan air di dalamnya untuk memperbaiki penglihatanmu. Kedengarannya agak nggak nyaman kan? Jadi sekitar 1 abad kemudian, ilmuwan Perancis René Descartes memutuskan untuk memperbaiki ide tersebut dan membuat kontak kornea menjadi lensa masa depan. Kontak karena lensa ini menyentuh matamu, paham? Tabung kaca yang diisi dengan cairan memang membantu meningkatkan penglihatan, tapi sayangnya berkedip tidak mungkin dilakukan. 2,5 abad kemudian, teknologi baru dalam industri kaca memungkinkan para ilmuwan mendesain lensa kontak yang bisa masuk ke dalam mata dan bahkan membuat pemakainya bisa berkedip. Terima kasih teman-teman. Namun lensa-lensa tersebut terbuat dari kaca yang ditiup dan tidak memungkinkan mata untuk bernapas. Sekitar 50 tahun kemudian, lensa kontak menjadi plastik, ringan, tidak mudah pecah dan tahan gores, tapi tetap menutupi seluruh mata. Kemudian pada tahun 1948, seorang teknisi optik Inggris secara nggak sengaja mengamplas lensa plastik dan menemukan bahwa lensa tersebut masih bisa digunakan meskipun hanya menutupi kornea. Bayangin kamu tinggal di London pada abad ke-19 dan perlu mengirim pesan ke New York. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal. Jadi ketika waktu pengiriman berubah dari beberapa hari menjadi beberapa jam pada tahun 1858, itu adalah sensasi yang sesungguhnya. Pesan pertama dikirim oleh Ratu Victoria sendiri. Itu semua dimungkinkan berkat kabel telegraf transatlantik yang membentang di bawah laut. Sayangnya penemuan baru yang keren ini hanya bertahan selama beberapa minggu, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkannya kembali. Saat itu malam hari dan kamu akan berjalan masuk ke tempat peristirahatan terakhir Firaun Tutankhamun. Kamu nggak punya obor, tapi setidaknya kamu membawa senter. Kamu menuruni beberapa anak tangga dan melihat dinding-dindingnya diukir dengan tulisan hieroglif dan apa yang tampak seperti kutukan. Mereka yang mengambil sesuatu dari tempat ini akan dikutuk seumur hidup. Demikian bunyi kutukan tersebut. Meskipun kamu nggak terlalu mempercayainya, hal ini akan membuatmu sedikit takut. Kamu menemukan sebuah pintu batu besar. Apakah itu jebakan? Kamu berhasil membukanya. Tapi tidak, itu hanya sebuah ruangan kosong. Kamu memeriksa peta. Sepertinya kamu menuju ke arah yang benar. Setelah beberapa jam, kamu menyadari bahwa kamu terjebak di dalam labirin. Kamu mencoba menelusuri kembali langkahmu, tapi kamu gak bisa menemukan pintu arah kamu datang. Itu dia, pikirmu dalam hati. Kamu telah jatuh ke dalam perangkap Firaun. Yang lebih buruk lagi, kamu gak bawa makan siang. Oke,
Jadi kita semua pernah menonton film-film Hollywood di mana tokoh utamanya menjelajahi reruntuhan kuno dan menghadapi jebakan-jebakan yang sangat berbahaya kan? Kita telah diberitahu bahwa bangsawan Mesir melindungi tempat peristirahatan terakhir mereka dengan kalajengking dan ular berbisa, pintu geser yang akan menjebak musuh umur hidup, dan batu-batu besar yang bisa menggelinding dan meremukkan siapa saja yang dilewatinya. Masalahnya, apakah jebakan-jebakan ini benar-benar nyata? Aku menyesal harus mengatakannya padamu, tapi ini semua fiksi. Perangkap-perangkap yang rumit ini terlalu berteknologi tinggi untuk digunakan oleh peradaban kuno. Namun, bukan berarti nggak ada jebakan sama sekali loh. Peradaban kuno seperti bangsa Mesir dan Maya dikenal dengan praktik mereka membangun monumen yang didedikasikan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Bangunan-bangunan ini seringkali mencerminkan posisi seseorang dalam masyarakat. Jadi, untuk orang-orang yang sangat penting, para VIP pada zamannya, monumen besar dibangun untuk menampung jasad mereka lama setelah mereka tiada. Beberapa dari peradaban ini percaya kehidupan seseorang akan terus berlanjut di sisi lain dari tabir. Karena alasan itu, seseorang akan dikuburkan bersama dengan harta benda yang mereka miliki saat ini. Kalau mereka punya banyak uang dan kekuasaan, itu berarti tempat peristirahatan mereka akan dipenuhi dengan kekayaan dan emas. Sekarang bayangkan kalau kamu tinggal di Mesir kuno dan kamu tahu persis di mana semua makam Firaun berada dan telah mendengar desas-desus tentang jumlah kekayaan yang disimpan di tempat-tempat ini. Mungkin kamu akan tergoda untuk memeriksanya kan? Kita berbicara tentang ruangan besar yang dipenuhi dengan artefak emas, perhiasan, dan bahkan uang. Maksudku, kedengarannya memang menggoda. Dan karena nggak ada petugas keamanan yang menjaga pintu masuk ke tempat-tempat ini, orang Mesir harus berpikir kreatif tentang bagaimana mereka bisa melindungi kekayaan ini. Peradaban kuno ini menemukan beberapa jebakan yang berguna. Salah satu yang sering dilakukan adalah membangun ruangan-ruangan kosong di dalam monumen untuk membuat pencuri bingung. Mari kita lihat tempat peristirahatan terakhir Amenhotep sebagai contoh. Tempat ini dibangun di kota Luxor, di sebuah tempat yang juga dikenal sebagai lembah barat para raja. Dua insinyur Perancis awalnya menemukan monumen ini antara tahun 1905 dan 1914 Masehi. Strukturnya sangat besar dan memiliki lebih dari 10 ruangan, dihubungkan oleh koridor panjang dan tangga yang curam. Ruang raja adalah yang paling tersembunyi, dan bagi orang luar yang mencoba menemukannya, mereka mungkin akan memasuki banyak ruangan kosong sebelumnya. Firaun lainnya mencoba melindungi kekayaan mereka dengan membangun monumen dengan lantai palsu yang menyembunyikan lubang sedalam 6 meter. Dengan cara ini, pengunjung yang nggak tahu dan nggak diinginkan akan dikejutkan oleh lubang yang dalam selama perjalanan mereka menuju ruang peristirahatan raja. Di samping lantai palsu, Firaun memastikan untuk membangun koridor bergaya labirin dan dinding palsu. Dengan cara ini, para perampok dapat menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari sebelum menemukan kamar raja yang sebenarnya. Sementara itu, untuk lubang-lubang dengan ular berbisa di dalamnya, kalau ada reptil di dalam monumen-monumen ini, reptil ini mungkin akan masuk ke dalam dengan sendirinya, dan kemungkinan besar nggak akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Nggak mungkin ular bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa makanan di dalam lubang-lubang ini. Jadi, ya, satu lagi kepercayaan yang dipaksakan oleh Hollywood. Jika jebakan ini tampak membosankan bagimu, para arkeolog menemukan jebakan yang menarik di tempat peristirahatan terakhir Ratu Merah Puhlenkai di Meksiko. Puhlenkai adalah salah satu kota Maya yang paling kuat di Meksiko pra-Columbus. Dan Ratu Merah diyakini sebagai nenek dari Raja Maya terakhir yang gak diragukan lagi merupakan orang yang sangat penting bagi kekaisaran. Untuk menghormatinya, sebuah monumen besar dibangun untuk menyimpan jasadnya setelah kematiannya. Penemuan makam itu sendiri sudah mendebarkan. Para arkeolog menemukan sebuah monumen kuno saat menggali situs tersebut pada tahun 1994. Yang pertama mereka lihat adalah sebuah ruangan dengan pintu tersembunyi. Begitu mereka membuka pintu tersebut, mereka menemukan sebuah koridor panjang. Akhirnya, di ujung koridor ini terdapat kamar ratu.
Tim arkeolog sangat bersemangat untuk menemukan ruangan ini dengan mumi ratu yang masih berada di dalamnya. Mereka menemukan mumi ratu ditemani oleh mutiara, cangkang giok, dan batu-batu mahal. Namun, saat tim menjelajahi sisa-sisa peninggalan tersebut, mereka melihat sesuatu yang agak aneh. Ruangan itu dipenuhi bubuk berwarna merah. Para peneliti tahu bahwa warna merah adalah warna yang penting bagi suku Maya, dan sebagian besar pakaian dan bangunan mereka dihiasi dengan warna ini. Tapi mereka nggak mengerti kenapa sang ratu dikubur dengan zat merah yang nggak diketahui ini. Setelah mereka mengambil sampel untuk dianalisis lebih lanjut, mereka menemukan bahwa bubuk merah tersebut adalah sinabar, mineral yang sangat berbahaya. Serbuk ini kalau terhirup bisa menyebabkan kerusakan kesehatan yang parah pada seseorang. Tim peneliti menyimpulkan bahwa ini hanya jebakan bagi siapa saja yang mencoba mencuri kekayaannya. Oke, bubuk berbahaya mungkin telah bekerja sebagai jebakan paling kuat yang pernah kita lihat sampai sekarang. Tapi mungkin cara termurah untuk mencegah pengunjung yang gak diinginkan adalah dengan menebarkan kutukan yang tertulis di seluruh monumen. Kita mungkin akan menertawakan hal ini sekarang, tapi pada zaman dulu, cara ini kurang lebih efektif. Kutukan-kutukan tersebut biasanya mengatakan bahwa orang yang mengambil sesuatu dari tempat tersebut akan menemui nasib yang tragis. Beberapa kutukan mengatakan perampok akan kehilangan rumah mereka dalam kebakaran besar atau banjir besar. Kutukan lainnya mengatakan perampok akan mengalami masalah kesehatan yang gak bisa disembuhkan dan gak terdiagnosis. Namun, semua itu nggak cukup untuk menghentikan orang mengambil emas. Ada beberapa cerita seputar bagaimana kutukan-kutukan ini mungkin saja nyata. Salah satunya adalah dari ahli Mesir terkenal asal Inggris, Howard Carter, orang yang bertanggung jawab atas penggalian makam Firaun Tutankhamun pada tahun 1920-an. Setelah berbulan-bulan penggalian yang nggak berhasil, Carter menemukan keberadaan makam tersebut secara kebetulan. Dia menemukan pintu masuk ke sebuah tangga tepat di bawah tanah tempat dia mencari selama berbulan-bulan. Dengan bantuan sebuah tim, dia membersihkan tumpukan pasir yang menghalangi tangga dan menemukan sebuah pintu. Pintu itu memiliki beberapa simbol kerajaan yang diukir di dalamnya, dan Carter tahu ini berarti seseorang yang sangat penting telah dikuburkan di sana. Dan dia benar, dengan sebuah pahat, dia membuat lubang di sudut kiri atas pintu dan menerangi penglihatannya dengan bantuan lilin. Dia nggak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pantulan beberapa benda emas dan permata yang memenuhi ruangan ada di hadapannya. Hilang selama 3000 tahun, Carter baru saja menemukan tempat peristirahatan terakhir Tutankhamun. Namun kisahnya nggak berhenti sampai di sini. Penemuan ini disertai dengan serangkaian kejadian malang yang membuat orang percaya bahwa itu ada hubungannya dengan kutukan Firaun. Carter sendiri meninggal dunia secara misterius beberapa tahun kemudian, dan beberapa asistennya kehilangan rumah mereka karena banjir, seperti yang diancamkan oleh salah satu kutukan tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa itu hanya kebetulan, karena nggak ada bukti nyata semua ini berhubungan. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah ini jebakan yang efektif? Tanggal 30 Oktober 1759, penduduk Timur Tengah dikagetkan oleh gempa. Sejumlah retakan mulai terlihat di dinding rumah mereka. Atap mulai runtuh, orang-orang berlarian keluar rumah dan berkumpul di area terbuka. Tapi karena guncangannya kuat, mereka terhuyung-huyung dan jatuh. Sebulan kemudian, terjadi gempa lagi. Tapi gempa ini lebih kuat. Pepohonan banyak yang tumbang, rumah-rumah runtuh, dan jalanan menganga lebar oleh retakan. Bencana ini berlangsung selama 2 menit. Oasis, jalanan, dan kota-kota mulai hancur. Tapi hebatnya, bangunan kuno Baalbek tetap berdiri kokoh. Sebagian ahli sejarah menyatakan tempat megah dan misterius ini dibangun pada zaman Kekaisaran Romawi. Tapi banyak juga peneliti yang gak sependapat. Apapun kebenarannya, tempat ini tetap menjadi salah satu fenomena arkeologi penting dalam sejarah manusia.
Bangunan paling menakjubkan di Baalbek adalah kuil Jupiter. Penduduk Kekaisaran Romawi meyakini kalau Jupiter memegang kekuatan petir dan guntur. Bangunan ini mirip platform dengan 54 kolom yang menopang atap megahnya. Sekarang ini kita cuma bisa melihat 6 kolom setinggi 20 meter. Masing-masing terdiri dari 3 bagian yang mirip pensil. Inti pensil ini terbuat dari timah yang membuat kolomnya sangat kuat. Masing-masing batu ini berbobot 80 ton atau setara dengan 35 Ford Explorer SUV. Lihat deh, ini blok terbesar di piramida Agung Giza. Tapi kalau dibandingkan dengan blok di Baalbek, ukurannya nggak seberapa. Fondasi di bawah kuil Jupiter masih awet. Dari sinilah para ahli tahu kalau kuil ini terdiri dari sekitar 25 batu monolitik yang masing-masing seberat 450 ton. Maka bobot blok di Baalbek hampir 4 kali lebih berat dari blok di Mesir. Di fondasinya juga ada 3 blok batu kapur jumbo lain dan masing-masing seberat 800 ton atau lebih dari 2 kali berat pesawat Boeing 747. Para pekerja konstruksi zaman dulu pasti kesulitan memahat bangunan besar yang terbuat dari batu. Dan setelah itu, mereka juga harus menariknya ke situs konstruksi, mengangkatnya sangat tinggi. Kalau harus mengulang logistik seperti ini di zaman now, mungkin para pekerja konstruksi akan nangis darah. Untuk melakukan pekerjaan ini, mereka butuh peralatan modern. Tapi pekerja konstruksi Baalbek nggak punya truk, kren, atau listrik. Terus gimana cara mereka ngerjain semua itu ya? Para ilmuwan berteori, mereka menggunakan tali, kerekan, dan sistem tuas. Biasanya, para insinyur zaman dulu membuat peralatan dari kayu. Sekitar 900 meter dari reruntuhan kompleks kuil, terdapat tambang. Menurut arkeolog, bahan batu di konstruksi tersebut kemungkinan diambil dari situ. Setelah mereka nemu satu blok batu kapur di tambang tersebut, kelihatannya sih ukurannya terlalu besar, bahkan untuk konstruksi semegah itu. Monolit ini dinamakan sebagai Stone of the South. Panjangnya 20 meter dan lebarnya 4 meter. Para pekerja konstruksi zaman dulu nggak punya cukup waktu untuk benar-benar misahin batu ini dari batuan induknya. Sekelompok ilmuwan dari Austria memperkirakan bongkahan batu kapur ini berbobot lebih dari 1000 ton, kurang lebih setara dengan 3 pesawat Boeing atau 160 gajah Afrika. Para arkeolog juga dikejutkan dengan temuan lain di dekat Stone of the South. Di situ juga ada monolit yang beratnya lebih dari 1200 ton. Tapi pekerja konstruksi zaman dulu nggak berhenti di situ karena mereka meneruskan pekerjaannya. Pada tahun 2014, para arkeolog Jerman nemu satu blok batu yang beratnya 1650 ton di tambang yang sama. Belum ada yang tahu pasti kenapa orang zaman dulu perlu bongkahan batu yang beratnya setara dengan 125 bus sekolah itu. Proses pengangkutannya juga nggak diketahui dengan jelas. Lalu, kenapa ya mereka nggak melanjutkan pekerjaannya? Hal ini juga masih menjadi tanda tanya. Intinya, monolit ketiga ini menjadi bongkahan batu terbesar yang telah diproses dalam sejarah manusia. Semakin didalami, malah semakin banyak pertanyaan yang bermunculan. Sebagian peneliti meyakini orang-orang zaman dulu punya peralatan canggih. Sebagian lainnya menepis pendapat ini, tapi mereka sangat penasaran dengan proses pengangkutannya. Di dunia ini ada banyak sekali bangunan dan artefak kuno, dan banyak di antaranya telah bikin para peneliti garu-garu kepala. Di dekat piramida Djoser di Mesir, para arkeolog nemu terowongan yang disebut Serapeum. Terowongan ini terdiri dari 24 sarkofagus seberat 70-100 ton. Semua kotak raksasa ini dipahat dari bongkahan granit dan diberi penutup berat. Bentuknya juga sangat simetris dan dindingnya sehalus kaca. Dengan teknologi semaju sekarang pun, hal ini sangat sulit dilakukan. Tapi orang Mesir kuno bisa melakukannya. Cawan Lycurgus merupakan artefak berharga dan memanfaatkan teknologi nano kuno. Cawan ini terbuat dari kaca yang bisa berubah warna saat disoroti cahaya dari depan. Warna cawan ini akan berubah menjadi hijau. Tapi kalau cahayanya berasal dari belakang cawan, warnanya menjadi merah tua. Dengan begini, gambar Raja Yunani, Lycurgus, berubah menjadi ungu muda. Para ilmuwan baru tahu mekanisme perubahan warna ini di akhir abad ke-20. Melalui mikroskop, mereka bisa mendeteksi partikel nano perak, emas, dan tembaga. Bahan tersebut dicampur ke dalam matriks kaca. Makanya, kita bisa mengamati perubahan warna yang dikenal sebagai dikroisme ini. Menariknya, emas dan peraknya dihaluskan hingga menjadi debu halus.
Hal kayak gini gak mungkin cuma kebetulan. Kemungkinan besar para ahli di zaman dulu tahu dengan apa yang mereka lakukan. Bolivia punya tempat menarik yang disebut Puma Punku. Seakan-akan di situ pernah ada raksasa purba yang bermain set konstruksi besar. Setelah puas main, mereka lupa merapikannya ke dalam wadah. Sebetulnya nggak ada raksasa kayak gitu kok. Dan blok batu besar itu diukir oleh para pekerja konstruksi zaman dulu, lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Batu tersebut ada yang seberat 100 ton. Semua blok ini dibawa ke tempat setinggi hampir 4.000 meter di atas permukaan laut. Dari tambang yang jaraknya 97 km dari lokasi konstruksi. Di area situ juga nggak ada hutan. Artinya mereka nggak bisa pakai pohon untuk bikin roller kayu. Monumen ini didirikan oleh peradaban Inca. Para ilmuwan meyakini mereka belum mengenal roda sama sekali. Pada tahun 1992, penduduk desa di Tiongkok akhirnya menguras kolam ini. Nenek moyang mereka menggunakannya untuk nyuci baju dan nyari ikan selama ratusan tahun. Mereka terus memompa airnya selama 17 hari dan di dasar reservoirnya mereka dapat temuan mengejutkan. Para warga desa nemu pintu masuk menuju gua di kedalaman 30 meter bernama Gua Longyao. Pekerja tak dikenal telah membuat lorong seluas 30.000 meter persegi. Di situ ada banyak kamar, jembatan, kolam, dan kolom penopang langit-langit. Dinding gua dilapisi garis-garis dan pola ukiran aneh. Para ilmuwan belum nemu informasi mengenai siapa pembuat gua ini dan apa tujuannya. Teknologi konstruksinya juga masih jadi misteri. Antonio Stradivari tinggal di Italia pada abad ke-18. Dia seorang pembuat alat musik. Lebih dari 600 karyanya masih ada sampai sekarang, dan 500 diantaranya adalah biola. Salah satu instrumennya terjual di pelelangan dengan harga 230 miliar rupiah. Biola yang dibuat oleh sang master ini terdengar jernih dan dalam. Para peneliti juga nggak bisa ngejelasin kenapa alat musik Stradivarius menghasilkan suara yang unik. Mungkin karena pernis yang digunakan sang master untuk melapisi biolanya. Atau bisa juga karena kayu yang jadi bahan instrumen ini. Dulu, Eropa beriklim dingin, karena itulah kayunya menjadi lebih padat. Dan alat musik dari kayu ini sangat enak didengar. Di kota Delhi, India, ada tiang setinggi 7 meter dan beratnya 6,5 ton. 98% dari tiang ini terbuat dari besi mentah. Pilar berumur 1.600 tahun ini nggak berkarat atau membusuk. Para ilmuwan meyakini monumen ini awet karena cuaca kering dan komposisi kimia logam yang kemungkinan anti korosi. Tapi mereka belum bisa mastiin gimana para pandai besi bisa bikin pilar besi yang anti karat itu. Prosesnya pasti rumit, dan para ahli metalurgi modern pun belum tentu bisa menirunya. Batu Al-Nasla terbagi menjadi 2 bagian secara lurus. Masing-masing batu berdiri di atas tumpuan kecil. Sebagian orang bahkan meyakini kalau batu ini telah menjadi bukti penerapan teknologi laser kuno. Tapi menurut geolog, belahan batu itu terbentuk oleh pergeseran tanah atau getaran alami yang terjadi di bawah batu. Kemudian menghasilkan retakan. Setelah ribuan tahun, retakannya semakin dalam dan perlahan monumen alami ini punya bentuk seperti sekarang. Sebelum kita membahas alasan mengapa dan bagaimana ada piramida di seluruh dunia, mari kita bahas beberapa contohnya. Aku akan mulai dengan piramida matahari di Meksiko. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana cara membangun sebuah kota. Pusat kota mereka yang terencana dengan baik membentang seluas 4.480 hektar dan memiliki beberapa piramida. Tapi piramida matahari adalah yang paling mengesankan. Piramida raksasa ini dibangun pada tahun 100 Masehi dan merupakan salah satu bangunan terbesar dari jenisnya di seluruh belahan bumi barat. Saking besarnya, piramida ini memiliki tinggi 66 meter di atas permukaan tanah. Jika kamu berada di kota ini, jangan sampai melewatkan piramida matahari. Piramida ini terletak di sisi timur Avenue of the Dead, jalan utama utara selatan kota ini. Untuk membangun piramida yang luar biasa ini, sekitar 765.000 meter material digunakan, termasuk jenis batu vulkanik merah khusus yang disebut Butte Horizontal. Mengesankan bukan? Kita tidak tahu terlalu banyak tentang orang-orang yang membangun piramida matahari atau tujuannya. Tapi para arkeolog percaya bahwa pernah ada kuil di atasnya.
Ketika para penjelajah pergi ke bawah piramida pada tahun 1970-an, mereka menemukan banyak terowongan dan ruang-ruang yang keren. Pada tahun 2011, mereka bahkan menemukan simpanan rahasia berupa pot tanah liat, potongan obsidian, tulang belulang hewan, patung manusia, dan topeng. Siapa yang tahu rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh piramida ini? Jika kamu memutuskan untuk melihat yang satu ini, kamu harus mendaki piramida dengan menggunakan 248 anak tangga yang tidak rata di sisi barat. Perhatikan langkahmu ya. Sudan juga memiliki beberapa piramida. Piramida Nubia tidak sebesar piramida di Mesir, tapi mereka masih memiliki sekitar 200 piramida. Piramida-piramida kuno ini telah menjadi rumah bagi makam Firaun kerajaan Meroid selama hampir 1000 tahun yang memerintah Mesir dari Nubia hingga Laut Tengah. Piramida-piramida di Meroe dibangun dengan menggunakan batu granit dan batu pasir kemerahan. Oh, tahukah kamu bahwa Sudan memiliki lebih banyak piramida kuno daripada Mesir? Piramida Kushite menggambarkan arsitektur asli dan tradisi pemakaman kerajaan Nubia Napata dan Meroe yang dipengaruhi oleh Mesir kuno. Meroe, tempat pemakaman lebih dari 40 ratu dan raja, adalah situs piramida Nubia yang paling luas. Dinding makam menggambarkan mumi para bangsawan yang dihiasi perhiasan, peti kayu berisi busur, panah, dan artefak lain yang menunjukkan hubungan dan perdagangan Meroid dengan peradaban Mesir dan Yunani. Jadi jika kamu mencari makam kuno untuk dijelajahi, kamu dapat mempertimbangkan untuk melewatkan keramaian di Mesir dan pergi ke Sudan. Mari kita terbang ke Irak untuk melihat lebih banyak piramida. Ziggurat memiliki lapisan surut yang mewah dan kuil-kuil bertingkat. Alih-alih eksteriornya yang mulus, bangunan ini memiliki tingkatan seperti kue. Sempurna untuk semua pekerjaan dan ritual penting yang terjadi di dalamnya. Kamu bisa menemukan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ini tersebar di seluruh Irak dan Iran. Dan mereka adalah bukti nyata dari kekuatan dan keterampilan orang-orang yang membangunnya. Salah satu ziggurat terbesar dan paling mengesankan adalah Ziggurat di Ur. Pada dasarnya ini adalah piramida persegi panjang raksasa yang berdiri setinggi 20 hingga 30 meter dengan 3 tingkat teras dan kuil di atasnya. Dapatkah kamu bayangkan berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membangunnya? Coba bayangkan 720.000 hanya untuk bagian bawahnya saja. Ziggurat khusus ini dibangun untuk Raja Sumeria Ur-Nammu. Sama seperti piramida lainnya, piramida ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi bagian pinggirnya sudah agak kasar. Untungnya, Raja Babilonia Nebukadnezar II dan beberapa arkeolog datang untuk menyelamatkannya pada abad ke-6 dan ke-20. Dan sekarang, kamu bisa menemukannya di dekat pangkalan udara Talil. Ziggurat di Ur dibangun pada tahun 2100 sebelum Masehi oleh Raja Ur-Nammu untuk Dewa Bulan Nana. Itu adalah bangunan tertinggi di kota, dan kamu bisa melihatnya dari jarak bermil-mil jauhnya. Bangunan ini seperti menara katedral abad pertengahan pada zamannya. Orang-orang datang ke sini untuk membawa hasil pertanian mereka dan mendapatkan jatah makanan serta mencari makanan spiritual. Sayangnya, kuil Nana di bagian atas ziggurat tidak selamat, tetapi kita memiliki beberapa batu bata berlapis kaca biru yang mungkin merupakan bagian dari dekorasinya. Bagian bawah ziggurat cukup menakjubkan. Para arsitek bahkan membuat lubang pada bagian luar kuil yang dipanggang agar air dapat menguap dari dalamnya. Setelah kita menjelajahi beberapa piramida di planet kita, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Piramida dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Mesir memiliki lebih dari 100 piramida, 2 kali lipat dari jumlah tersebut di Sudan, dan puluhan lainnya tersebar di Timur Tengah dan Tiongkok. Benua Amerika memiliki jumlah piramida terbanyak dengan jumlah piramida yang lebih banyak dari seluruh dunia. Piramida-piramida ini terletak di Meksiko, Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Saatnya mengetahui lebih banyak tentang evolusi piramida melalui sejarah. Piramida tertua ada di Mesir. Piramida ini merupakan piramida berundak yang dibuat dengan menempatkan satu lapisan batu di atas lapisan batu lainnya. Firaun Sneferu dianggap berjasa dalam menciptakan bentuk piramida yang kita kenal saat ini. Selama 45 tahun masa pemerintahannya, dia membangun 3 piramida.
Dua usaha pertamanya gagal, namun akhirnya dia berhasil dengan piramida merah yang dianggap sebagai piramida pertama yang benar. Putra Sneferu, Khufu, yang membangun piramida Agung Giza yang merupakan bangunan tertinggi buatan manusia di bumi selama hampir 4.000 tahun. Piramida di Amerika Latin mirip dengan piramida berundak Mesir kuno, namun dibangun secara independen tanpa saling mengenal satu sama lain. Piramida di Sudan dibangun sekitar tahun 700 sebelum Masehi dan tinggi, namun jauh lebih sempit daripada piramida di Mesir. Bagaimana mungkin semua peradaban ini membangun semua hal ini tanpa saling berkirim pesan? Lagi pula suku Aztec, Maya, dan Mesir kuno sangat berbeda. Namun terlepas dari perbedaan budaya mereka semua tampaknya setuju pada satu hal. Piramida sangat keren. Piramida bertingkat ada di seluruh dunia karena merupakan cara yang paling memungkinkan dan stabil untuk membangun struktur yang besar dan tinggi tanpa akses ke bahan bangunan yang lebih ringan seperti kayu dan logam. Bentuk segitiga dengan alas 2,5 km persegi adalah cara terbaik untuk membangun struktur yang kokoh, dan memiliki struktur kubus akan membutuhkan lebih banyak bahan untuk ketinggian yang lebih rendah. Sekarang ketika berbicara tentang desain piramida, piramida Mesir berbentuk seperti segitiga raksasa dengan alas seluas 2,5 km persegi, sisi yang halus dan puncak yang runcing. Di sisi lain, suku Aztec dan Maya memilih tampilan kue bertingkat dengan anak tangga yang mengarah ke platform datar di atasnya. Jadi meskipun semua piramida ini memiliki bentuk dasar yang sama, mereka memiliki keunikan tersendiri. Setiap kelompok membangun piramida mereka dengan menggunakan bahan, teknik, dan sudut kemiringan yang berbeda. Jadi meskipun mereka mungkin terinspirasi oleh karya satu sama lain, mereka hanya melakukan pekerjaan mereka sendiri. Piramida Mesir memiliki sisi-sisi yang halus dan bersudut yang dirancang untuk membantu jiwa Firaun naik ke surga. Piramida matahari dibangun di atas serangkaian gua yang berfungsi sebagai lorong bagi para dewa. Suku Maya membangun kuil Kukulkan di Chichen Itza untuk menghormati dewa Kukulkan yang biasanya diwakilkan oleh seekor ular. Dijuluki El Castillo, kuil ini memiliki 91 anak tangga di setiap sisinya, ditambah sebuah platform yakni 365 anak tangga, satu anak tangga untuk setiap hari dalam kalender Maya. Katakan padaku sobat sisi terang, bagaimana piramida dibangun? Pertama-tama manusia yang membuatnya, bukan ras asing dari luar angkasa yang mendarat di bumi. Satu kesamaan yang dimiliki semua piramida adalah mereka dibangun tanpa alat canggih atau bahkan roda. Dibutuhkan banyak orang untuk membangunnya, termasuk para pekerja terampil dan arsitek. Sebagai contoh, diperkirakan ada 20.000 orang yang membangun piramida Agung Giza, dan diyakini sebagian besar dari mereka adalah pekerja terampil. Membangun piramida adalah pekerjaan besar yang membutuhkan perencanaan dan upaya bertahun-tahun. Piramida Agung di Cholula, Meksiko membutuhkan waktu 600 tahun untuk menyelesaikannya.